Karena apa? Bagi saya, obat rumput itu akan merusak tanah. Jadi tanah akan tandus, gersang, dan akibat dari gersang dan tandusnya tanah itu, otomatis mikroorganisme hewan-hewan di dalam tanah akan mati. Jadi proses di dalam tanah, penguraian unsur hara yang ada di tanah pasti akan tidak terjadi secara maksimal. Mati, sapinya juga disemprot gitu mati kalau. Nah, ini katanya kalau disemprot sapinya banyak yang mati, pesannya tidak usah disemprot biar mereka yang mencari atau membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk subscribe, membagikannya, dan menyalakan tombol notifikasinya. Oke sahabat-sahabat, sudah banyak istilahnya tutorial dan lain sebagainya yang memperjelas masalah bahayanya herbisida dari tanah kita. Jadi di sini saya hanya menegaskan, jadi selama saya berkebun itu saya tidak pernah melakukan penyemprotan obat rumput. Karena apa? Bagi saya, obat rumput itu akan merusak tanah. Jadi tanah akan tandus, gersang, dan akibat dari gersang dan tandusnya tanah itu, otomatis mikroorganisme hewan-hewan di dalam tanah akan mati. Jadi proses di dalam tanah, penguraian unsur hara yang ada di tanah pasti akan tidak terjadi secara maksimal, yang mengakibatkan tanah menjadi tandus, tanah menjadi gersang. Oke, jadi menurut saya, kalau memang lahan Anda tidak membutuhkan, tidak perlu dikasih herbisida atau obat rumput, tinggalkan. Karena apa? Dampak panjang dari herbisida itu benar-benar akan merusak dari tanah kita, juga merusak dari lingkungan area kebun kita. Jadi lakukan secara manual saja, kita melakukan pembersihan. Toh kalau rumput atau gulma di area kita menjadi istilahnya lebat, itu menguntungkan bagi mereka yang mempunyai ternak. Nah, pertanyaannya bagaimana? Kalau di area situ tidak ada ternak, bagaimana? Ya kita mencangkul secara manual yang berfungsi apa? Agar lahan itu benar-benar subur. Jadi bisa dilihat di area kebun ini, nanti saya ajak putar, semua buah-buahan tanaman di sini terlihat sangat subur. Karena apa? Salah satu faktor dari kesuburan area ini, saya tidak menggunakan herbisida atau obat rumput sama sekali. Saya menggunakan pupuk kompos yang berimbang dengan pupuk kimia. Saya tidak melakukan penyemprotan yang saya tidak butuhkan.
Kalaupun ada penyemprotan, itu berarti sudah fatal dan saya harus melakukannya. Tapi SEM ini mungkin saya akan selalu menghindari yang namanya herbisida kimia dan lain sebagainya. Karena apa? Demi kelangsungan ekosistem mutualisme yang ada di kebun kita. Karena bagaimanapun juga herbisida akan membunuh hewan-hewan di dalam tanah, akan membunuh mikroorganisme yang ada di tanah, sehingga tanah akan menjadi tandus, gersang, dan tanah itu yang jelas tidak akan bisa mengurai unsur hara yang mengakibatkan tanah itu ketergantungan kepada pupuk. Jadi dalam proses untuk mengurai mengeluarkan 16 unsur hara, tanah itu menjadi sangat minim dan tidak bisa karena efek dari herbisida. Stop, tinggalkan herbisida. Stop, tinggalkan herbisida. Ini memelihara sapi 7. Jadi dia mencarikan rumput untuk sapinya. Jadi dia sangat terbantu dengan adanya lahan-lahan yang tidak dikasih obat atau disemprot. Karena apa? Dia bisa mengambil rumput itu untuk dijadikan makanan ternaknya. Peranggih ngoten, Pak Janudin. Sapinya juga disemprot itu mati kalau. Nah, ini katanya kalau disemprot sapinya banyak yang mati. Pesannya tidak usah disemprot, biar mereka yang mencari atau membersihkan. Nggih ngoten nggih Pak Janudin. Nah, ini Pak Janudin, sapinya 7 ini.